Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Laude Nama Saputra, dengan NIM S1 S1 22093. Di sini saya akan membuat video penjelasan mengenai mata kuliah Sistem Temu Kembali Informasi yang diampu oleh Pak Ada Masur. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari buku Sistem Temu Kembali 6 dari halaman 42 sampai 63. Nah, di sini dimulai dari halaman 42 itu kita masuk di bagian kelima atau bagian terakhir yaitu the vector space model. Nah, di bagian the vector space model ini kita bisa melihat ada binary incidence matrix, binary incidence matrix. Nah, di sini itu ada uh, daftar atau tabel dokumen yang diambil dari nama film kalau nggak salah. Di sini ada Antony and Cleopatra, Julius Caesar, The Tempest, Hamlet, Othello, dan Macbeth. Nah, each document is represented as a binary vector. Nah, jadi tiap dokumen itu dipresentasikan sebagai binary vector 0,1. Nah, di sini itu skalanya itu adalah 1 dan 0. Nah, lalu masuk ke slide berikutnya itu count matrix. Nah, itu kita bisa lihat jumlah matriksnya. Nah, di sini contohnya itu ada Anthony, dan Anthony and Cleopatra itu matriksnya 157, lalu Anthony and Julius Caesar 73, Anthony and the Tempest 0, dan sebagainya bisa dilihat di sini. Nah, lalu selanjutnya yaitu ada binary, lalu kita ubah jadi count, lalu kita ubah jadi weight matrix. Nah, ini adalah hasil dari perubahan skalanya yaitu dari binary, lalu count, lalu weight matrix. Nah, ini kita bisa lihat bahwa Anthony dan Anthony and Cleopatra itu 5,25 dan seterusnya. Nah, slide selanjutnya itu dokumen as vectors. Nah, artinya dokumen sebagai vektor. Nah, each dokumen itu dipresentasikan, setiap dokumen itu dipresentasikan sebagai real value atau nilai asli vektor dari nilai dari TF-IDF. Yaitu tiap dokumen itu dipresentasikan sebagai real value vektor dari nilai TF-IDF. So we have V dimensional real value vector space. Nah, di sini jadi kita punya V ini sebagai dimensional real value vector space. Nah, terms are axis of the space. Artinya adalah terms ini adalah sumbu ruang dari dokumen ini. Nah, lalu dokumen itu adalah points atau vektor dari space ini. Berarti terms itu sebagai sumber ruangnya dan juga dokumen itu sebagai poin atau titik atau vektor dari space ini. Nah, lalu very high dimensional itu adalah tens of millions of dimensions when you apply this web to search engine. Yang artinya adalah very high dimensional ini adalah puluhan juta dimensi yang kita akan dapatkan jika kita menerapkannya ke dalam mesin pencari. Nah, lalu each vector is very sparse adalah most interest are zero. Berarti artinya setiap vektor sangat jarang itu sebagian besar adalah isinya nol. Nah, lalu itu ada queries as vectors. Nah, key idea satunya adalah do the same queries, represent them as vectors in the high dimensional space. Artinya lakukan ini semua queries ini representasikan mereka sebagai vectors dalam high dimensional space. Lalu yang kedua adalah key idea 2 yaitu rank document according to their proximity to the query. Artinya kita membuat ranking dokumen ini berdasarkan kedekatannya dengan query.
Nah, lalu itu proximity adalah similarity, artinya proximity yang sama dengan kesamaan. Lalu proximity sama dengan negative distance, artinya proximity ini bisa sama dengan negative distance, artinya jarak negatif. Nah, lalu recall. Nah, recall adalah ketika kita lakukan ini karena kita mau, wait. Nah, kita lakukan ini karena kita ingin menjauh dari model Boolean Anda masuk atau keluar dan pesta atau kelopar. Nah, lalu di sini ada instead. Nah, instead itu adalah rank relevant documents higher than non-relevant documents. Nah, instead, nah sebagai gantinya itu kita lakukan peringkat dokumen yang relevan lebih tinggi kepada dokumen yang tidak lebih relevan. Artinya kita akan meranking dokumen yang memiliki relevansi yang lebih tinggi daripada dokumen yang tidak memiliki relevansi atau yang relevansi yang lebih rendah. Nah, how do we formalize vector space similarity? Nah, bagaimana kita memformalkan kesamaan-kesamaan di ruang vektor? Yang pertama, first cut itu negative distance between two points. Yang artinya yang pertama kita lakukan itu negatif, itu jarak negatif itu antara dua titik. Kita bisa hitung dan lalu itu sama dengan distance between the ends of point of two vectors. Lalu sama dengan jarak antar titik akhir dan juga titik akhir dari kedua vektor. Nah, bagaimana dengan Euclidean distance atau jarak Euclidean? Nah, Euclidean distance atau jarak Euclidean itu is a bad idea, artinya ide yang buruk karena Euclidean, Euclidean distance is large for vectors of different length. Artinya Euclidean distance ini besar untuk vektor yang berbeda panjangnya. Nah, why distance is a bad idea? Nah, kenapa ini jarak itu ide yang buruk? Nah, bisa dilihat dari grafik ini, itu kita bisa lihat D1 adalah range of starving poets well atau barisan yang memiliki jumlah yang sedikit. Lalu D2 itu rich poor gap grows. Nah, uh, kesenjangan orang kaya yang uh, miskin tumbuh. Lalu yang ketiga yaitu rekor gaji atlet bisbol pada tahun 2010. Nah, Q and D2 is large, although the distribution of terms in the query Q and the distribution of terms in the document D2 are very similar. Artinya, Q dan D2 eh, Q dan D2 ini besar, meskipun distribusi dari terms di query Q dan distribusi dari dokumen D2 ini itu mirip. Nah, lalu slide berikutnya itu adalah use use angle instead of distance. Jadi kita pakai angle dibanding distance. Nah, rank documents according to angle with query. Kita rank dokumennya berdasarkan sudut dari query.
Nah, thought experiment, check a document D and append it to itself. Call this document D. D is twice as long as D. Nah, kita membayangkan eksperimen yaitu ambil dokumen D dan tambahkan ke di dalam D itu sendiri. Nah, lalu kita sebut dokumen ini sebagai D. Nah, D ini dua kali lebih panjang dari D. Nah, lalu semantically, secara semantik, D adalah D, itu memiliki D dan D itu memiliki isi yang sama. Nah, lalu the angle between the two document is null, corresponding to maximal similarity. Sudut di antara dua dokumen ini itu sesuai dengan kesamaan maksimalnya. Nah, even though the Euclidean distance between the two documents can be quite large. Walaupun walaupun jarak Euclidean antara dua dokumen ini itu bisa cukup besar. Nah, lalu itu ada from angles to cosines. The following two notions are equivalent. Nah, penjelasan di bawah ini itu equivalent. Atau kepalanya. Nah, dua gagasan ini atau dua following notion ini itu equivalent. Yang pertama, rank documents according to the angle between query and document in decreasing order. Artinya gitu kita ranking dokumen berdasarkan sudut antar query dan dokumen dengan decreasing atau menaik menurun. Nah, yang kedua itu rank dokumen according to the quotient query document in increasing order. Kita meranking dokumen berdasarkan quotient atau query dokumen dengan meningkat. Nah, cosine is a monotonically decreasing function of the angle of the interval. Cosine adalah fungsi sudut yang menurun secara monoton untuk interval. Nah, ini adalah contoh dari cosine. Itu fungsi sudut yang menurun secara monoton di suatu interval. Nah, yang kedua, yang selanjutnya itu ada length normalization, yaitu normalisasi panjang. How do we compute the cosine? A vector can be length normalized by dividing each of its component by its length. Here we use the L2 norm. Artinya, sebuah vektor itu kita bisa lakukan normalize length itu dengan membagi each of its component, masing-masing komponennya dengan panjangnya sendiri. Nah, di sini kita menggunakan rumus L2, yaitu X2 sama dengan akar dari nih. This maps vectors onto the submit into the unit spare. Nah, since after the normalization. Nah, setelah dinormalisasi itu
Nah, eh vektor, ya sudah. Terus slide berikutnya, quotient similarity between query and document. Nah, caranya kita melihat kesamaan kosinus antar query dan dokumen itu dengan rumus berikut. Nah, cosine for normalized vectors. Nah, untuk menormalisasikan vectors, the cosine is equivalent to the dot product or scalar product. Nah, untuk vektor yang dinormalisasi, cosinus itu setara dengan produk eh, dot product atau produk skalar. Nah, di sini cosine similarity illustrated yaitu ilustrasi dari kesamaan cosine. Nah, berikutlah contohnya. How similar are these novels? Itu dilambangkan sebagai SAS. Lalu Sense and Sensibility itu PAP. Prejudice and Prejudice itu WH. Nah, di sini chance frekuensi kita hitung. Jadi di sini ada effect chance itu 115, PAP-nya 58 dan WH-nya 20. Lalu Jealous ada 10, 7, 11, Gossip 2, 06, Wuthering 0, 0, 38. Nah, cosine example. Nah, di sini juga kita bisa lihat cosine example-nya itu dengan log frequency weighting. Nah, eh, di sini kita bisa lihat log frequency weighting-nya dan juga log frequency weighting and cosine normalization. Nah, untuk mendapatkan angka ini itu bisa didapatkan dari rumus ini yaitu cosinus sama dengan SAS PAP. Nah, bisa lihat di sini. Nah, lalu di sini ada computing the cosine score. Nah, untuk melihat skor cosinsnya itu dengan komputer atau dengan codingan itu bisa dilihat di sini. Lalu ini juga adalah components of TF-IDF weighting. Ini adalah rumusnya untuk menghitung TF-IDF weightingnya. Nah, ini adalah TF-IDF example-nya yaitu we often use different weighting for queries and document, yaitu kita sering menggunakan different weighting untuk queries dan dokumen. Notation-nya itu kita tulis dengan DDD QQQ, example INC ITN. Dokumen itu logaritma TF, no DF weighting, quotient normalizations. Query itu adalah logaritma TF, IDF, dan normalization. Isn't it bad to not IDF the documents? Example query itu best car insurance. Kalau example dokumen itu adalah car insurance, auto insurance. Nah, di sini adalah TF IDF example untuk INC ITN. Nah, bisa lihat sendiri di sini. Sekian penjelasan dari saya, lebih kurangnya mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.